mewawancarai salah satu pemilik usaha jasa servis HP Akapun yang akan saya wawancarai langsung pada hari ini. Nah guys, sedikit cerita. Jasa servis HP Akapun ini berlokasi di Desa Dharma Buana, Kecamatan Bintang 2, Kabupaten Oku Timur. Nah, nama pemilik jasa servis HP Akapun ini atau konter Akapun ini ialah saya bersama Mas Kade Adi Suwandika. Ia juga adalah seorang warga Desa Dharma Buana dan membangun usaha konter HP Akapun ini di Desa Dharma Buana. Kebetulan sekali saya mewawancarai Mas Kade Adi Suwandika ini yang usianya belum tua atau masih muda dan belum menikah ya. Oke, tanpa berlama-lama, mari ikuti terus video ini sampai selesai ya guys. Selamat siang, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Komal Alexander. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa di Yogyakarta. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber pemilik usaha konter Akapun ini. Oke, ikuti terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Permisi Mas. Ya dek, ada yang bisa saya bantu? Boleh minta waktunya sebentar? Ya boleh, kenapa? Perkenalkan, nama saya Komal Alexander. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Ya, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya ingin minta waktu Bapak sebentar untuk wawancara pada hari ini. ya silakan. Mau wawancara tentang apa? Saya ingin mewawancarai Mas tentang UMKM. Sebelumnya sini saya ingin mempertanyakan berapa lama Mas menjalankan usaha ini? Sebenarnya saya menjalankan usaha ini baru beberapa bulan karena kemarin efek masa pandemi saya kena PHK oleh perusahaan saya. Jadi saya ingin mendirikan usaha ini untuk ibaratnya bertahan hidup di usia muda ini dan ingin usaha ini menjadi besar nantinya. Oh, baik. Dalam usaha Mas ini, barang apa saja yang Mas perjualkan? Di sini yang saya utamakan adalah sebenarnya servis HP karena kemarin saya sempat belajar kursus di Jogja. Jadi saya mengutamakan servis HP. Yang kedua saya menjual paket dan kuota. Yang ketiga saya menjual pulsa dan aksesoris HP. Dan yang keempat saya menjual seperti barang-barang handset dan charger. Itulah yang saya. Kira-kira berapa modal Mas untuk mulai membuka usaha ini? Modal pertama saya itu sekitar 15-20 juta karena saya yang pertama itu saya membeli alat servisnya yang harganya lumayan juga. Jadi itu sekitar untuk alat servis pun sekitar habis sekitar 8 juta sampai 10 juta dan sisanya itu aksesoris dan paket-paket kuota lainnya. Setelah itu berapa omset yang Mas dapatkan dalam perharinya ini? Karena saya baru membuka usaha ini, jadi omsetnya tidak terlalu besar. Per hari saya bisa mendapatkan 100-200 ribu bersihnya. Ya sekitar segitu aja. Karena ini baru juga beberapa bulan, jadi kemungkinan belum banyak orang yang tahu letak usaha ini. Baik Mas, apakah hasil tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan Mas sehari-hari? Ya karena saya sendiri masih bujangan, masih muda, jadi kalau dibilang cukup, menurut saya itu sudah cukup karena
saya sendiri belum punya tanggung jawab kayak istri dan anak. Oh, oke. Kemudian bagaimana cara Mas untuk menarik perhatian para konsumen? Yang pertama sih, saya menarik para konsumen itu dengan cara menyebar brosur di sekeliling desa dan sebelah desa. Terus yang kedua, saya promokan usaha saya ini seperti di sosial media, Facebook dan Instagram. Jadi lewat sana mereka tahu juga. Terus di sini juga saya suruh teman-teman untuk share ke teman-temannya yang lain untuk biar tahu di sini ada tempat servis HP dan menjual beberapa aksesoris lainnya. Oke. Jadi gimana Mas? Apakah di masa pandemi ini Mas mengalami kesulitan? Kalau membahas tentang kesulitan sepertinya tidak, karena banyak siswa SMP dan SMA yang belajar online atau daring. Jadi saya lebih laku keras di bagian kuotanya karena mereka kan semua menggunakan HP. Apalagi yang kuliah juga kebanyakan seperti adiknya juga semuanya di rumah. Jadi banyak juga anak kuliahan yang beli kuota dan pulsa juga. Jadi kalau dibilang di masa pandemi ini mengalami kesulitan, sepertinya tidak, aman-aman saja untuk pengusaha kecil seperti saya. Baik. Nah, baiklah kalau begitu. Ini berhubung video yang saya buat untuk keperluan tugas kampus, saya ingin mohon minta sama Mas berikan saya motivasi untuk kedepannya supaya saya selaku mahasiswa dan teman-teman yang lain juga bisa atau memulai bisnis baru. Kalau ditanya masalah motivasi dari diri saya sendiri juga tidak terlalu banyak karena saya juga baru memulai bisnis ini. Yang pertama adalah niat, karena kalau udah niat kita pasti lebih mau bekerja keras lagi untuk memulai usaha. Terus yang kedua adalah tekad. Kita harus bertekad dulu ingin membuka usaha apa nantinya jika sudah selesai kuliah seperti adiknya. Yang ketiga adalah usaha apa aja yang udah kalian lalui di masa kuliah ini, semoga nantinya bisa terbayarkan dengan membuka usaha. Tidak harus, semoga usaha yang kalian buka juga tidak kecil seperti saya nanti, supaya bisa mendapatkan mungkin omset yang lebih besar dari usaha yang saya buka. Baiklah Mas, mungkin itu saja. Sekian sesi wawancara dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Mas berikan kepada saya, dan terima kasih juga atas motivasi yang Mas berikan kepada saya. Baik teman-teman juga, semoga kami ucapkan makin besar dan makin lancar. Saya ucapkan terima kasih lagi atas waktu yang Mas berikan kepada saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya permisi untuk pamit pulang Mas. Ya, terima kasih atas waktunya juga. Terima kasih sudah mewawancarai. Semoga kedepannya adik makin sukses dan makin lancar untuk kuliahnya. Baik Mas, terima kasih. Ya, hati-hati di jalan, Dek. Ya, terima kasih Mas. Baiklah, mungkin ini saja wawancara pada UMKM usaha kontraka pon ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia.